Kalau karyawan dianggap sebagai aset, dia nggak produktif lagi, ya sama, dia digantikan dengan karyawan yang lain, ya kan? Kalau sudah sakit, gajinya dikurangi. Kalau sudah pensiun, nggak ditanya-tanya lagi setelah pensiun, karena tidak ada hubungannya dengan produktivitas suatu perusahaan atau satu organisasi. Jadi kurang tepat kalau kita menyamakan karyawan dengan mesin, dilihat dari tingkat produktivitasnya dan menganggap bahwa karyawan adalah sekedar aset perusahaan. Banyak kita mendengar istilah bahwa karyawan itu adalah aset perusahaan. Istilah ini menjadi paradigma di dalam pengelolaan karyawan atau pengelolaan SDM di dalam perusahaan dengan menganggap bahwa karyawan itu adalah aset perusahaan. Sebenarnya paradigma ini kurang tepat. Yang dilakukan oleh perusahaan terhadap asetnya adalah mengoptimalisasikannya. Nah, kalau dia sudah dipakai berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau belasan tahun, dan produktivitasnya menurun, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan akan put aside yang mesinnya tadi ya, dia sudah dipelihara, sudah diservis, tapi produktivitasnya menurun, dia ditaruh di gudang, ditaruh di belakang, dan diganti dengan mesin yang baru. Jadi itu yang dilakukan oleh perusahaan secara umum atau kita secara umum terhadap aset-aset kita. Aset kita optimalisasi, tapi kalau sudah menurun kerjanya, menurun produktivitasnya, kita kandangin, kita ganti dengan aset yang baru. Nah, paradigma ini tidak tepat kalau kita gunakan untuk pengelolaan SDM. Kurang tepat persisnya untuk pengelolaan SDM. Sama kalau kita anggap bahwa karyawan itu adalah aset perusahaan, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Tentu perusahaan ingin mengoptimalisasikan aset ini sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam bentuk gaji maupun training. Perusahaan ingin mengoptimalkan karyawan tadi. Dengan cara apa? Ya tentu diminta bekerja, termasuk bekerja lembur, ya kan? Mengeluarkan semua kemampuannya. Ya, namanya aset kalau produktivitasnya menurun dalam bentuk karyawannya sakit, tentu perusahaan menanggung kerugian kan, karena produktivitasnya menurun atau pensiun. Jadi sama dengan mesin-mesin produksi di dalam perusahaan, kalau karyawan dianggap sebagai aset, dia nggak produktif lagi, ya sama, dia digantikan dengan karyawan yang lain, ya kan? Kalau sudah sakit, gajinya dikurangi. Kalau sudah pensiun, nggak ditanya-tanya lagi setelah pensiun, karena tidak ada hubungannya dengan produktivitas suatu perusahaan atau satu organisasi. Jadi kurang tepat kalau kita menyamakan karyawan dengan mesin, dilihat dari tingkat produktivitasnya dan menganggap bahwa karyawan adalah sekedar aset perusahaan. Memang karyawan itu bisa kita anggap aset perusahaan yang harus dioptimalisasikan. Tapi kita harus mempunyai paradigma baru supaya kita bisa meyakinkan bahwa karyawan ini akan bekerja efektif dan akan membantu perusahaan. Apa itu paradigmanya? Yaitu selain menganggap karyawan itu sebagai aset perusahaan, yang paling penting adalah kita harus melihat bahwa karyawan ini adalah investor. Jadi karyawan ini investor, bukan sekedar aset. Aset itu barang pasif, ya kan? Dia objek. Kalau investor itu, dia subjek. Kenapa dia disebut investor? Kenapa seseorang disebut investor? Karena dia punya modal. Sama dengan investor di bursa saham. Kenapa dia disebut investor? Karena dia punya modal yang bisa dia belikan ke saham atau dia tanamkan di dalam perusahaan. Sama dengan karyawan di dalam perusahaan. Dia adalah investor. Kenapa investor? Dia punya modal yang
bisa diberikan kepada perusahaan. Tergantung modalnya ini, sama dengan investor di bursa saham, dia mau kasih modalnya banyak, dia beli sahamnya banyak atau enggak, tergantung kepada return. Termasuk karyawan sebagai investor, modalnya karyawan itu sebagai investor apa modalnya? Modalnya kesehatannya, karena itu sebagai modal dia akan jaga. Semangatnya itu modalnya, kemampuannya itu modalnya, skill, kompetensis, termasuk sikap, termasuk attitude, termasuk energi di dalam bekerja. Itu adalah modal dari karyawan. Nah, sebagai investor, tentu karyawan lihat-lihat, ini modal saya ini mau saya tanamkan enggak di dalam perusahaan ini 100%, 10%, 50%. Contoh kalau 50%, kerjaan itu bisa dikerjakan dalam 1 jam, dia kerjain dalam 1 hari. Artinya dia nggak invest, dia punya kemampuan secara keseluruhan di dalam perusahaan itu. Nah, kalau kita menganggap karyawan sebagai investor dan dia punya modal, tentu kita ingin meyakinkan bahwa investor ini atau karyawan ini akan memberikan atau menanamkan modalnya itu 100% di dalam perusahaan itu, bukan hanya setengahnya. Lalu setengahnya lagi dia tanam di tempat yang lain. Dia tanam di tempat yang lain itu dia cari kerja di tempat yang lain. Atau selagi bekerja di perusahaan itu dia sibuk mengupdate CV-nya, cek di LinkedIn possibility pekerjaan di tempat yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena sebagai investor, sama dengan investor di bursa saham, yang dia lihat adalah return. Kalau saya tanamkan modal ini, return-nya sesuai enggak? Ya kan? Sama dengan investor di bursa saham, dia mau taruh sahamnya di mana, dia cek dividennya berapa, ya kan? Gain-nya berapa. Nah, karyawan juga lihat return. Return yang dilihat karyawan ini bisa return yang finansial, yang umum. Contohnya apa? Gaji saya berapa? Kalau akhir tahun dapat bonus berapa? Kalau ada insentif enggak? Ada traveling enggak? Itu namanya financial return. Non-financial return apa? Bagaimana hubungan saya dengan bos? Bagaimana saya dianggap oleh pimpinan? Teman-teman di dalam kerjaan bagaimana? Ya, itu adalah return dalam bentuk non-financial. Malah secara umum non-financial return ini impact-nya lebih signifikan dibandingkan dengan financial return. Nah, tugas tim HR adalah meyakinkan lagi-lagi bahwa manajer di lapangan bisa memberikan return kepada investor karyawan yang menanamkan modalnya dalam bentuk skill dan semangat di tempat kerja. Nah, manajer inilah yang kita anggap di lapangan itu sebagai investor relation, yang meyakinkan bahwa karyawan akan komit bekerja, akan semangat bekerja, bagian dari modal yang dia berikan kepada perusahaan, karena dia melihat return yang diberikan oleh manajer di lapangan, baik finansial, terutama non-finansial, yaitu hubungan dengan karyawan, perhatian terhadap karyawan maupun keluarganya, ya kan? Itu dia melihat bahwa sepadan dengan modal yang dia tanamkan kepada perusahaan. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin fungsi HR optimal, yang ujung-ujungnya meningkatkan pertumbuhan bisnis, paradigma bahwa karyawan itu adalah aset harus kita geser dikit menjadi karyawan itu adalah investor. Dan oleh sebab itu kita harus menanamkan investasi kita kepada manajer di lapangan, karena manajer adalah investor relation yang meyakinkan bahwa return yang dibutuhkan oleh investor yaitu karyawan sepadan dengan modal dalam bentuk semangat kerja, energi, skill, dan kompetensi yang dia berikan
kepada perusahaan.